assessment gitu ya, atau kalau di sini sebutnya CBT non kognitif atau psikotes. Nah, pada saat psikotes kita kan akan ada beberapa tools atau alat yang digunakan oleh asesor juga. Jadi ini asesor mengakses asesor gitu ya, untuk dinyatakan lulus atau tidak sebagai asesor ya. Asesornya kalau kepribadian biasanya psikolog. Nah, itu tidak mungkin menggunakan satu tools untuk menyampaikan Bapak dan Ibu ini seperti ini ya. Nah, tools yang pertama itu adalah apa yang disebut tes intelijensi ya. Di situ Bapak dan Ibu nanti akan menghadapi serangkaian soal yang time limit. Time limit ini waktunya terbatas. Maka kunci yang paling penting adalah mendengarkan instruksi dari narasumbernya nanti, entah itu psikolog atau panitia yang nanti akan bertugas ya. Karena terbatasnya itu sangat singkat, bisa 5 menit, 7 menit, 10 menit. Nah, apa yang akan dihadapi itu biasanya ada hitungan, kemudian ada verbal ya, ada juga memahami analisa bentuk-bentuk kubus ataupun ruangan ya. Nah, kita tetap tenang saja, tapi kita kerjakan sebisa mungkin. Nah, jangan panik kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, karena biasanya memang tidak bisa dikerjakan semuanya kalau time limit itu, ya karena ini mengukur IQ. Nah, jangan khawatir juga kalau Bapak dan Ibu tidak selesai, karena IQ itu sebetulnya hanyalah berupa wadah gitu ya, mengukur kurang lebih berdampak 20% terhadap kesuksesan kita. Nah, itu. Memang di IQ ini kalau Bapak dan Ibu mengalami kendala jaringan, pastinya akan mengganggu terhadap waktu. Kebetulan waktunya kan sangat singkat. Nah, kalau mudah-mudahan itu tidak kejadian nanti pada saat hari H, tapi kalau memang itu kejadian, Bapak dan Ibu perlu melaporkan kepada panitia yang bertugas itu untuk dipertimbangkan kenapa hasil IQ-nya seperti ini. Itu sih yang tentang IQ. Kemudian yang kedua adalah tentang kepribadian yang dari tadi disampaikan juga oleh narasumber gitu ya. Kenapa kepribadian penting? Nah, semakin tinggi level kita, memang semakin tinggi kita ini dinilai dari soft skill-nya. Soft skill itu yang menyangkut kepemimpinan, menyangkut bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Karena asesor sekolah pastinya nanti Bapak dan Ibu akan menghadapi situasi-situasi yang dilematis ya. Bapak dan Ibu di approach gitu untuk untuk melakukan sesuatu, tetapi secara norma dan etika itu tidak boleh dilakukan. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan dihadapkan pada situasi seperti itu. Nah, kalau di dalam paper and pencil test yang kepribadian itu bentuknya seperti yang kemarin, yang Bapak dan Ibu sudah latihan ya. Kalau mereview dari yang kemarin, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Kembali lagi adalah ke dalam bagaimana Bapak dan Ibu mengerjakan instruksi gitu ya. Karena kemarin walaupun tidak banyak ya, kalau saya bilang dari persentasenya paling hanya ada 2%, ada yang atau malah 1%. Ada yang mengerjakannya itu tidak lengkap gitu. Ada soal yang diminta memilih 2 jawaban, tapi Bapak dan Ibu hanya memilih 1, sehingga tidak bisa lanjut ke nomor 7 ya untuk yang profiling DISC itu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Itu sangat penting karena kalau tidak bisa lanjut, itu berarti kan tes itu tidak bisa dinilai. Maka psikolog yang bertugas nanti mempunyai tools yang berkurang gitu, karena tes ini nggak bisa dinilai. Sehingga dia pasti penebakannya itu akan menggunakan tools lain. Nah, biasanya memang tidak hanya satu sih. Kalau satu tidak bisa digunakan, ya sebetulnya psikolog masih bisa bekerja ya, asesor psikolog itu. Tapi itu akan jadi catatan kenapa Bapak dan Ibu tidak mengerjakan itu. Ya, jadi dengarkan instruksinya sehingga Bapak dan Ibu bisa mengerjakan semua di 24 soal. Kemudian yang latihan kedua, kemarin itu kan ada 90. Seperti itu. Kalau tentang hasilnya yang bisa kami berikan, itu adalah yang DISC saja sih Pak Koco ya. Yang DISC saja. Dan ini nanti kalau nanti dari Pak Yusuf sih yang mengolah data akan mengirimkan ke Pak Koco. Memang kemarin terlihat ada beberapa orang yang mengerjakannya lebih dari sekali ya, sehingga mungkin karena saking semangatnya untuk latihan bagusnya ya. Iya, iya. Karena yang maksud kami 1000 daftar gitu ya. Jadi nanti daftarnya akan dikirim oleh Pak Yusuf. Saya hanya menyampaikan secara umum saja. Nanti kategori kepribadian gitu. Tidak satu-satunya yang akan digunakan oleh psikolog untuk memastikan Bapak dan Ibu laporannya.
Anggap saja Bapak dan Ibu kemarin jujur mengerjakannya. Nanti yang disampaikan oleh Yusuf itu Bapak dan Ibu akan dikategorikan ke dalam 4 kepribadian. Penembakan dominan. Nah, dominan ini ciri-cirinya saya sampai ada 4 dominan. Kedua influence, keempat compliance. Nah, nanti akan ada daftarnya, misalnya influence, kemudian Ibu Rosila misalnya katakan orangnya tipenya masuk dominan. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal lihat, oh berarti saya masuk dominan. Nah, kalau merasa ke komisi dan Ibu apa ya, tidak jujur sehingga hasilnya tidak menebak kepribadian kita. Kalau psikolog biasanya dia akan menggunakan tools lain termasuk interview dan observasi. Nah, saya kembali apa saja sih hasilnya? Yang pertama dominan. Ya, dominan itu kategorinya kekuatannya kalau sebagai asesor dia adalah cara kerjanya cepat, to the point gitu ya. Speednya tinggi gitu. Terus result oriented ya, dan dia self starter sehingga nggak harus diminta gitu ya oleh leadernya untuk melakukan sesuatu, dia akan bertanggung jawab. Itu bagusnya. Cuma kekurangannya kalau dia sebagai asesor, dia terlalu tegas gitu. Kadang-kadang itu menjadi kurang nyaman buat yang mendengar. Karena dia A, B, B. Jadi kurang luas gitu ya. Dia terlalu tegas, kemudian kurang berempati, ya karena tidak semua manusia itu sempurna ya. Pastinya ada kekuatan, ada kekurangannya. Kurang bisa berempati, kemampuan mendengarnya kurang bagus, kurang bisa kerjasama. Nah, kalau kita sudah matang, hal-hal kekurangan itu ketika kita diukur sudah semakin bagus sih. Kita sudah tahu, oh ya kita memang dominan, kita memang nggak bisa kerjasama, tapi kita sudah perbaiki sedemikian rupa itu sehingga sudah lebih smooth gitu Bapak dan Ibu. Itu yang dominan. Kemudian yang influence itu tipenya itu seperti artis lah. Artinya dia itu kalau dari dandanannya aja terlihat ya, tampil menarik, kemudian biasanya bajunya warna-warni. Kekuatannya adalah di kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasinya lancar, mempersuasi. Kalau sebagai asesor dia bisa mempersuasi sekolahnya, misalnya gimana caranya biar sekolahnya naik peringkatnya, ya. Tidak hanya di situ saja, tapi bisa naik peringkatnya. Itu bagusnya, ya. Mempersuasi guru-guru, bahkan bisa mempersuasi murid-murid. Kemampuan komunikasi, kemudian orangnya nyaman, diterima di mana saja. Jadi sangat friendly, ramah. Tapi hal-hal yang harus ditingkatkan, biasanya tipe ini adalah tipe yang paling mudah dirayu gitu kalau sebagai asesor. Karena nyaman kan, orangnya fleksibel, jadi menghadapi godaan itu kalau dia belum sadar. Bu Ras senyum-senyum itu. Kalau dia belum sadar itu mudah terayu, kayak sadar bahwa dia itu sedang dirayu, terus akhirnya dia tergelincir gitu ya. Karena tidak melihat garis bahwa itu tidak boleh gitu. Itu sih kekurangannya, karena dia kurang tegas, semua orang mau dilayani dengan baik. Jadinya mudah tergoda gitu. Nah, memang sebelumnya saya sudah sampaikan juga sama Pak Agus Sukoco. Biasanya ini kan setelah mengisi itu ada trainingnya seharian gitu sampai kita benar-benar menyadari kekuatan dan kekurangannya. Tapi dengan Bapak dan Ibu mendengarkan dari saya, walaupun hanya sebentar, ini insya Allah sudah cukup sih ya untuk menjadi bekal Bapak dan Ibu nanti. Nah, itu yang tipe influence. Jadi hati-hati dalam menghadapi godaan dan ujian. Nah, kalau sudah mature, Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan gitu, karena remnya sudah mulai pakem, oh ini kayaknya godaan nih ya, yang tadinya tidak melihat jadi melihat, dan mulai hati-hati di situ. Nah itu tipe influence. Makanya, dan ini kebanyakan ditemukan di kalangan artis ya, jadi penampakannya memang akan friendly, menarik, kurang lebih seperti itu. Nah tipe ketiga itu adalah steadiness. Steadiness itu atau harmoni, itu munculnya biasanya orangnya adalah lemah lembut, baik hati, baik budi, rajin menabung dan tidak sombong ya. Baik-baik di surga. Ya, itu munculnya kayak gitu. Nah, kekurangannya apa? Dia justru kekurangannya itu tidak tegas karena saking baiknya. Kalau tadi yang tipe influence itu tergodanya itu karena dia nggak sadar lagi digoda. Tapi kalau tipe steadiness itu sebetulnya gini ya, kurang enak, nggak tegas juga orangnya. Terlalu baik gitu ya, terlalu baik. Jadi ketika jadi pengawas itu terlalu baik, mau nolak itu nggak tega. Sebetulnya dia tahu, sebetulnya sadar, tapi
dia nggak tega itu untuk menolaknya, saking baiknya. Gitu ya. Karena tadi kan semuanya ciri-cirinya tuh ciri-ciri ahli surga kan. Nah, jadi kekurangannya harus belajar bersikap tegas gitu, bahwa tidak bisa, Bapak dan Ibu mohon maaf gitu ya, saya tidak bisa menerima hal ini gitu ya, karena bagaimanapun tugas saya adalah, ini ujian saya misalnya, seperti itu. Nah, itu untuk tipe steadiness ya. Kekurangannya harus belajar bersikap tegas, belajar menjadi pemimpin, karena kadang-kadang dia nggak percaya diri. Padahal sebagai asesor kan posisi dia itu tinggi, jadi harus tampil firm, confidence, percaya diri. Itu yang steadiness. Nah, satu tipe lagi adalah tipe tipe pemikir atau tipe compliance. Tipe compliance ini kalau jadi pengawas mungkin paling kuat menghadapi godaan. Ya, kenapa? Karena tipenya SOP oriented, sangat fokus pada SOP, pada aturan. Kemudian sangat sistematis, sangat teliti. Jadi kalau sebagai pengawas itu dia sangat bagusnya sesuai SOP, tapi mungkin dia akan tampil sebagai pengawas yang berjarak gitu. Tidak hangat, tidak dekat. Orang juga mau deket-deketin dia, mau merayu juga nggak enak, karena bisa dibilang ini bibi titi teliti gitu. Ketika mengawasi juga sangat detail gitu, semua persyaratannya dicek. Dia di kepalanya ini tidak mudah percaya, ya, makanya tidak mudah digoda. Nah, hanya tampilnya begitu, dia kaku. Gaya aturan tertulis. Sekolah itu jadi nggak nyaman. Adalah orang-orang kalau kita domi langgar peraturan gitu. Kenapa? Karena orangnya itu sangat kreatif, sangat dia visioner gitu kalau sebagai pemimpin. Jadi dia itu memang udah apa ya, orangnya baik gitu, ramah, tapi harus berhati-hati tidak godaan. Saya harus cek dulu ke Pak Yusuf ya. Mungkin kami belum bisa rapi banget ya. Sebelah. Saya akan izin, mungkin kalau ada pertanyaan boleh 2 atau 3 pertanyaan, Pak Koco. Ya, ya. Lalu nanti akan mungkin di chat itu ada di chat. Oh, ada suaranya kecil. Enggak, suaranya jelas kayaknya tadi. Suaranya ya. Ya, ya. Oke, coba sekarang. Coba yang Bapak Ibu resen aja, yang resen boleh. Ini ada Pak Buala Sohi. Ya, coba. Dari Nias. Pak Buala Sohi dari Nias. Pak Laila. Bapak Laila. Buala Sohi. Ya. Ya, silakan. Okay. Ya. Silakan. Ya, selamat sore Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Ibu Anis. Ya, Ibu Ros. Saya melihat semalam itu pernyataan-pernyataan di soal banyak yang berulang. Banyak yang berulang pernyataan-pernyataannya. Yang mau minta barangkali trik ini ya dari Ibu Anis ini, barangkali triknya ketika di pernyataan pertama muncul ya, kita pilih pernyataan itu. Apakah ketika muncul beberapa kali lagi untuk soal berikutnya, itu perlu kita konsisten memilih hal itu, walaupun ada yang kita rasa lebih cocok lagi. Padahal kita sudah pilih dari awal tadi yang itu, lalu muncul disandingkan dengan pernyataan lain. Ya, saya minta konfirmasi aja dari Ibu Anis ini, mungkin menyangkut triknya soal itu. Apakah kita tetap mempertahankan konsistensi ketika suatu pernyataan muncul, beberapa kali muncul poin pernyataan berikut. Barangkali itu saja dulu sampai sekarang, sampai saat ini, Pak. Terima kasih, Bu Anis dan Pak Agus. Ya, langsung aja Bu Anis. Iya, baik.
Tadi dari Nias Bapak Buah Soli ya namanya. Buala Sohi Laia. Nama panggilan siapa? Buala Sohi Laia. Panggilannya Pak? Panggil Laia boleh. Laia. Panggil Buala juga boleh. Panggil Pak Laia saja boleh. Laia. Laia ya. Atau Pak Layak lah, sudah layak jadi asesor. Amin Pak Ketua Umum. Iya Bapak. Kalau udah Pak Ketua yang restui. Amin. Iya Pak. Kita memang akan kemarin seperti yang sudah diinstruksikan, memang akan ada soal yang berulang ya. Kalau yang paling tepat adalah memilih yang paling sesuai dengan diri kita. Nah, yang berulangnya itu kalau dihadapkan pada sesuatu yang sama, memang harus dipilih yang sama. Tapi kadang-kadang berulangnya itu dihadapkan pada kalimat lain yang lebih cocok. Nah, itu Bapak harus memilih yang lebih cocok. Misalnya gini, saya adalah seorang yang teliti. Satu lagi misalnya saya adalah seorang pekerja keras. Nanti ada satu lagi, saya adalah seorang yang teliti. Satu lagi, saya misalnya sudah memilih saya seorang yang teliti. Tapi soal itu muncul lagi, saya adalah seorang yang teliti. Tapi saya adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ketika saya bisa mempengaruhi orang lain itu lebih kuat daripada saya bisa seorang yang teliti, maka saya harus memilih saya yang bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau diulangnya itu persis plek, nah Bapak memilih yang sama. Nah, biasanya memang dihadapkan pada kalimat yang lain. Walaupun mungkin ada satu dua yang persis sama. Nah, kalau persis sama aja Bapak tetap memilih yang sama. Nah, caranya memilih yang sama adalah yang jujur, karena pasti nggak usah nginget-nginget soalnya, pasti kita otomatis akan memilih seperti jawaban yang sebelumnya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Pak Laia ya. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama. Semoga lulus Pak. Ya. Amin. Amin. Ini ada chatting yang agak ini ya. Bisa mungkin diselang ya Pak Gus, ada chatnya. Silakan. Ini ada yang bertanya, gimana seorang pengawas bisa memiliki 2 tipe? 4 tipe juga bisa kali ya Bu Anis? Tipe dominan. Pertanyaannya apa Bu? Dibacakan. Ini, apakah bisa bagi seorang pengawas memiliki 2 tipe? Tipe yang tadi 4 kali Bu. Iya. Jadi dominan. Dominan itu ya. Jadi gini Ibu, pengawas itu bisa dari siapa? Dumaris. Dari Ibu Dumaris Bakara. Oh, Bu Dumaris ya. Iya. Ibu Dumaris juga Bapak dan Ibu semua, kita bisa memiliki 4 kepribadian itu. Tapi yang akan dilihat adalah kepribadian yang dominan. Yang dominan itu maksudnya yang muncul paling kuat. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya Anis ini tipenya influence, bisa mempengaruhi orang lain, itu yang paling kuat. Tapi faktor keduanya itu misalnya steadiness. Faktor ketiganya compliance, faktor keempatnya terakhir misalnya dominan. Nah, itu semuanya ada di dalam diri kita sih. Tapi biasanya yang sering muncul adalah yang pertama. Nah, nanti yang kita sharing itu adalah yang pertama kali yang paling sering muncul. Itu. Kemudian nanti kami juga akan sharing secara umum lah ya kekuatannya, kekurangannya dari setiap tipe. Jadi Bapak dan Ibu membacanya bisa dibaca sendiri gitu secara umumnya. Itu. Kalau Bu Anis kan ada kadang-kadang tipe yang sanguin, yang itu kan ada itu, yang ada 4 juga itu. Itu apa hubungannya? Ya, jadi itu pengembangan dari sanguin, flekmatik, ya itu kan ditemukan sebelumnya gitu ya, mulai dari zamannya kemudian dikembangkan saat jadi DISC, dominan, influence, steadiness, compliance, dan bisa dikerjakan secara digital, tidak lagi manual. Jadi misalnya koleris itu dominan gitu. Sih, iya. Ada sama ya, sebetulnya sama ya. Sebetulnya sama. Ya. Gitu. Baik, kalau Bu Ros ini kayaknya tipe artis itu, kayaknya kelihatan pakaiannya kan berwarna-warni terus itu. Iya. Saya penggembira. Baik, Bapak Ibu, ini ada Pak Lasumai. Pak Lusmai, monggo Pak Lasumai. Nanti ada Bu Cucuk ya. Pak Lasumai mau ya silahkan. Pak Lasumai, monggo, ayo. Sudah dibuka. Sudah bisa tuh dibuka. Ya.
Pak Lasumai bicara, silakan, sudah dibuka. Oh, ini dari Kendari, ini jauh banget. Pak Lasumai, monggo. Pak Lasumai, bisa suaranya di ini? Oh, kayaknya ada kendala suara ya. Oke. Ibu Cucu, silahkan Ibu Cucu. Cucu Hadiati, Kerawang. Ibu Cucu Hadiati, sudah Bu Cucu. resen? Ya. Mana Bu Cucu? Oke. Bu Cucu, silahkan Bu Cucu. Oh, ini ada dari chat ini. Ya, saya bacakan ya, Bu Anis. Bu Anis yang terhormat, jika setiap, naik lagi ke atas. Intinya sebagai asesor itu tipe yang mana cocoknya? Kalau untuk pengawas sekolah ya, menjadi pengawas dan asesor itu kalau nanti itu kan pasti ada tes itu. Nah, dicari yang kecenderungan yang cocok untuk asesor itu apakah dominan, apakah yang lain tadi ya untuk asesor. Itu pertanyaannya ya. Oh iya. Iya, Bapak dan Ibu, karena hasil itu kan tidak semata-mata dari kepribadian ya. Jadi kalau warna, jadi kan itu tadi warna kepribadian yang saya ceritakan ada 4 itu warna. Kalau misalnya boleh memilih, kalau dilihat dari yang diceritakan oleh Pak Agus Sukoco tentang profil daripada pekerjaannya, memang berarti yang paling tidak mudah digoda gitu ya Pak Agus ya. Yang tidak mudah digoda itu yang dominan atau yang apa tadi? Yang compliance ya. Compliant, yang SOP. Ya. SOP oriented. Tapi kan itu tidak berarti semua asesor sekolah itu harus compliance. Ya. Cuma kalau biasanya memang fokusnya pada aturan gitu ya, terus sistematis, logis, teliti lagi ketika dia mengevaluasi. Tapi kan dia yang harus ditingkatkan tuh kemampuannya sebagai pemimpin ya, bagaimana dia bisa lebih luas menghadapi orang. Nah, jadinya itu tadi hanya warna gitu. Jadi kalau dibilang yang cocok yang mana, itu tadi cocok di awal gitu. Tapi ada faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh asesor. Jadi kalau saya sebagai panitia, saya akan menerima semua warna kepribadian karena kan juga tergantung dari daerahnya gitu Pak Agus Sukoco. Misalnya gini, kalau kita ke Surabaya ya, itu kebanyakan tipe dominan ada di sana. Orang-orang yang kebanyakan cepat, ngomong itu the point, lari. Nah, nanti panitia akan melihat kalau dengan kebanyakan karakter yang seperti itu cocoknya dihadapi oleh karena warna kepribadian dominan ketemu dengan dominan, bagus sih kerja cepat, konflik sangat tinggi karena semuanya pengen menang, sama-sama menang. Nah, makanya ini adalah sebuah warna. Nanti asesor akan melihat faktor salah satunya intelijensi. Tadi bagaimana Bapak dan Ibu mengambil keputusan, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu menghadapi bukan situasi ya, agility atau daya tahan kerjanya bagaimana gitu. Orang yang punya daya tahan kerja yang tinggi kan di orang yang dominan biasanya, tidak faktor compliance. Makanya kalau kita sudah mempelajari ini, kita nanti bisa kekurangan-kekurangan di setiap tipe itu bisa dieliminasi. Jadi jawabannya seperti itu sih. Semua warna kepribadian bisa sebagai asesor, karena itu nanti memperkaya hasanah asesor Indonesia kalau menurut saya. Nah, yang penting itu hal-hal lain gitu. Pak Koco. Baik, ini ada Bu Nuning. Bu Nuning Sunani, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.